seseorang yang mengandalkan amalnya itu luar biasa. Orang yang mengandalkan amalnya itu akan menjadi rugi di hadapan timbangan Allah. Ketika ditimbang seluruh amalnya, maka pasti akan lebih besar nikmat yang Allah kasih daripada amal yang dia bikin. Apapun ketaatan yang dia bikin, sudah bisa dipastikan yang lebih besar adalah nikmat yang Allah kasih. Jadi kalau mau ditukar guling antara nikmat dengan amal, pasti akan kalah amal kita. Apapun ketaatan yang kita bikin. Iblis kan begitu, taatnya luar biasa. Naik terus pangkatnya sampai menjadi panglimanya para malaikat. Lalu pada akhirnya karena satu perkataan dilaknat oleh Allah. Apa yang iblis katakan? Ketika diciptakan Nabi Adam, diperintahkan untuk sujud, satu-satunya makhluk malaikat waktu itu yang tidak sujud, dan dia berani mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Bahaya itu. Jadi yang mengatakan saya lebih baik daripada dia itu yang pertama kali mengatakan itu iblis. Dan perkataan itu yang menjadikan dia dilaknat, meskipun sebelumnya dia itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan malam ta'mal lam tajidil ajra. Siapa yang tidak berbuat, siapa yang tidak mau beramal, maka dia tidak akan diupah, dia tidak akan diberi ganjaran. Ini hal yang lain ya daripada yang tadi. Kalau orang ini hidupnya memang tidak mau susah, tidak mau beramal, tidak mau repot, tidak mau capek, tidak datang ke majelis, tidak belajar, maka tidak mungkin dapat upah. Upah yang dimaksud itu balasan dari Allah nanti kelak di akhirat. Tidak bisa dia mengharapkan balasan kalau memang selama hidup tidak berbuat apa-apa, maka tidak akan dibalas juga apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Ghazali membawakan sebuah kisah, ya. Hukia, dikisahkan, anna rajulan min Bani Israila, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, kata Imam Al-Ghazali, ya. Abadallahu ta'ala sab'ina sanah, dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Jadi 70 tahun ini dia gunakan ibadah terus, tidak ada maksiat, tidak maksiat dia. 70 tahun ibadah terus, taat terus sama Allah, ya. Nah, fa'aradallahu ta'ala, maka kemudian Allah menginginkan, ya, ayyajluwahu alal malaikati. Allah ingin memuji dia, memuji hamba yang tadi beribadah 70 tahun itu. Allah ingin memamerkan, Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat ketaatannya ini. Allah ingin buktikan kepada para malaikat bahwa ini ada hambanya yang taat, ya. Jadi ingin dipuji oleh Allah dia ini, ya. Bukan dia ingin dipuji, maksudnya Allah yang ingin memuji dia di hadapan para malaikat. Apa yang Allah lakukan? Fa arsalallahu ilaihi malakan. Allah utus para malaikat. Ya, jadi Allah utus malaikat untuk menemui laki-laki yang ibadah 70 tahun tadi ini, ya. Yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihi dukhulul jannah, ya. Dikasih kabar kepada laki-laki itu, ya. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah, ya. Allah perintahkan pada malaikat, sampaikan kepada dia kabar buruk, ya. Katakan pada dia bahwa dia itu la yuliku bihi dukhulul jannah, dia tidak pantas masuk dalam surga karena ibadahnya tadi itu. Tidak pantas. Sampaikan pada dia tidak akan masuk surga. Ini laki-laki tadi ini. Kemudian falamma balaghahu, maka disampaikan pada dia, fulan, ya, Allah telah menetapkan Anda tidak masuk surga. Padahal tadi ini dia sudah ibadah tidak maksiat 70 tahun. Kira-kira kalau kita yang dapat keadaan kayak begitu mungkin frustasi, ya. Lihat tagunana ya, puluhan tahun. Bukan cuma bayangkan kita istiqomah di majelis saja beberapa bulan agak sulit. Godaan apa semua datang terus supaya kita jangan datang, disibukkan dengan sesuatu yang lain. Nah, bagaimana ini posisi 70 tahun? Dan kemudian dia dengar kabar dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi apa poinnya saya beribadah? Namun di luar dugaan, laki-laki itu malah mengatakan kepada malaikat yang memberi kabar itu, ya, qala abid, berkata ahli ibadah itu, nahnu hulikna lil ibadah. Kami ini memang diciptakan untuk ibadah.
Dia tidak perlihatkan dia kecewa. Meskipun saya sudah ibadah 70 tahun, namun ternyata hari ini saya dengar kabar saya tidak akan masuk dalam surga. Dia katakan pada malaikat, saya memang diciptakan untuk ibadah. Ya, itu dia sampaikan kepada malaikat. Ya, fayan bagi, maka sudah sepantasnya, ya, fayan bagi lana an na'budahu. Ya, sudah sepantasnya kami ini memang beribadah. Jadi saya tidak peduli dengan hasilnya ibadah saya ini apa. Apakah nanti ke surga atau ke neraka, bukan ini lagi urusan saya. Ketika Allah ciptakan saya, diperintahkan untuk ibadah, saya wajib ibadah. Apa nanti penilaian Allah dari ibadah saya ini, saya serahkan pada Allah. Ya kalau Allah tetapkan saya ke neraka dengan 70 tahun ibadah, mau dia apa? Coba. Jadi dia tidak sedikit pun menyombongkan 70 tahunnya tadi itu. Itu maksudnya. Tidak sedikit pun. Ya. Ya. Kemudian Raja al-Malaku qala, ya, kemudian malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, Ilahi anta a'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, ya Allah, kau lebih tahu apa yang dia sampaikan tadi. Ya. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, mengatakan kepada para malaikat, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, ya. Kalau dia memang tidak menolak apa yang saya sudah tetapkan pada dia dengan ibadahnya tadi itu, dengan keadaannya, apapun keadaannya dia tidak menolak. Kalau dia tidak menolak keputusanku, maka Allah mengatakan, fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Maka saya dengan kedermawananku juga tidak akan menolak dia. Karena keputusan yang saya kasih ke dia, dia tidak tolak. Meskipun dia beribadah, tetap dia rela masuk neraka. Karena itu ketetapan saya, dia terima. Maka saya dengan kedermawananku, kata Allah, saya tidak akan menolak dia. Lalu Allah mengatakan pada para malaikat, Ashhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, ya, ani qad ghafartu lahu, saya pasti memaafkan dia, diampuni. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya memang dia ke surga. Pada akhirnya Allah memaafkan seluruh kesalahan. Jadi karena modalnya itu tadi, dia tidak mau mengandalkan ibadahnya, dia tidak sombongkan itu. Apapun ilmunya, apapun keadaannya, ketika itu ditetapkan oleh Allah untuk dia ikhlas terima. Nah ini agak sulit memang, sulit. Tapi seharusnya orang yang berilmu, seharusnya orang yang memahami kedudukannya sebagai seorang hamba, dia akan melakukan itu. Ya. Jadi insya Allah pelan-pelan kita istiqomah di majelis, belajar pelan-pelan, terus mengaji. Ya. Setiap malam Jumat kita hadir di majelis guru kita Ustaz Anas, kita terus belajar dan sambil pelan-pelan juga kita menjaga diri kita dari kesombongan itu. Karena itu juga memang biasanya mengikut dengan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi tetap mesti kita lawan. Nah, keadaan ini tidak boleh menempatkan kita pada keadaan kadang ada orang berpikir begini, nah, sudahlah, kan amal ini tidak bisa diandalkan, nggak usah kita ibadah, karena nanti kan memang Allah yang menentukan kita kemana. Ini juga keliru. Ibadah ini wajib hukumnya, tetap harus ibadah. Apapun keadaan, ibadah mesti wajib. Persoalan dia nanti memasukkan kita ke dalam surga, tidak memasukkan kita ke dalam surga, ini sebentar, ini lain. Jangan dicampur adukan dulu itu. Ya makanya Sayyidina Ali, ya, waqala Ali radhiyallahu an, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Ya. Barang siapa yang menyangka tanpa ada usaha yang keras, tanpa ada upaya kerja keras, tanpa ada pengorbanan, kemudian dia menyangka akan selamat, maka orang itu, kata Sayyidina Ali, fahuwa mutamannin, maka dia itu menghayal. Jadi kalau ada orang yang mengharapkan imbalan dari Allah, ada orang yang mengharapkan surga dari Allah, tapi dia tidak mengorbankan waktunya untuk ibadah, tidak mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu, maka orang ini menghayal, kata Sayyidina Ali. Maksudnya apa? Tidak mungkin. Ya, kata Sayyidina Ali, orang itu menghayal. Tapi Sayyidina Ali juga berpesan, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Dan kalau ada orang yang menyangka dengan usahanya, dengan kerja kerasnya,
dengan upaya-upayanya itu dia akan selamat, fahuwa mustagnin, maka dia orang yang sombong. Jadi kita harus mampu berdiri di tengah. Sayyidina Ali pesan, kalau ada orang yang menyangka dengan tidak berbuat apa-apa dia bisa selamat, maka dia menghayal. Tapi juga kalau ada orang yang menyangka dengan perbuatannya itu dia selamat, maka dia sombong. Jadi maksudnya apa? Kita mesti tetap terus berusaha, tetap terus menuntut ilmu, tetap terus beribadah, tapi jangan mengandalkan itu. Jangan mengandalkan itu. Artinya apa? Niat dikasih bagus, niat dikasih bagus, mesti lurus. Lillahi ta'ala. Insya Allah itu ada keberkahannya dan itu yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi barangkali ini pesan yang bisa saya sampaikan, terutama tentu untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah kalau ada yang bisa mengambil manfaat, ya. Jadi sekali lagi saya secara pribadi mengharapkan untuk kita semua tetap hadir secara istiqomah di dalam majelis yang mulia ini, ya, saling mengingatkan kita dengan teman-teman yang lain, dan kalau ada yang memang masih belum bisa istiqomah, tetap kita ajak, tetap kita rangkul, ya, tetap kita tidak boleh melihat sebelah mata kepada teman-teman yang barangkali masih kurang istiqomah atau yang belum sempat bergabung dengan kita. Kita wajib melihat itu dengan kacamata yang baik, ya. Tidak boleh kita lihat secara buruk, ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pencerahan yang sudah diberikan kepada kami. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedikit saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi itu, bahwasanya ilmu tadi itu ibarat musuh, ya Ustaz. Ibarat musuh. Berarti musuh itu ledong yang musuh nyata kita biar musuh baga. Bukan seperti itu, maksudnya musuh yang ketika kita sudah berilmu tiba-tiba kita sudah menganggap kita hebat. Itulah yang dikatakan musuh, karena kita memang sudah merasa kita sudah berilmu, padahal bukan seperti itu maksudnya. Apabila kita sudah bisa membaca alif bata, ada teman yang belum bisa membaca, maka kita tidak bisa menganggap mereka itu orang yang merugi. Kita tidak bisa mengetahui, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam dikisahkan, diriwayatkan dalam hadis, ada seseorang hamba yang memang betul-betul pekerjaannya yang ibarat kalau bisa dikatakan tidak ada perbuatan yang baik yang dia lakukan di dunia. Ketika pada suatu saat dia lewat di jalan raya, dia menemukan satu biji batu kecil yang berada di tengah jalan. Maka dengan sebab musababnya beliau menyingkirkan batu itu, maka beliau langsung jalan kembali. Pada satu malam beliau bermimpi, ketika beliau meninggal dunia, beliau diseret ke neraka. Ternyata malaikat tadi itu memperlihatkan amal-amalnya. Ini orang ini luar biasa di dunia. Leran apa-apa yang tuina. Nah, dasarnya pinari dunia. Seret dia ke neraka. Rupanya ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, maka satu yang menghalang pintu neraka itu, yaitu batu yang dia singkirkan tadi itu, yang menutupi pintu-pintu neraka. Ketika dia dimasukkan ke neraka yang satu, maka ditutuplah batu yang tadi itu. Maka malaikat tadi, kenapa begini? Masukkan dia di neraka di pintu yang kedua. Ketika dia dimasukkan ke situ, maka batu tadi itu juga menutup pintu. Maka malaikat bertanya, apa yang dia perbuat? Maka datanglah malaikat satu mengatakan bahwasanya ketika di dunia ada satu perbuatan yang dia lakukan di dunia, yaitu menyingkirkan batu yang bisa saja melukai atau mencederai seseorang yang lewat di jalanan. Maka inilah sebab musababnya neraka, pintu neraka ditutupi oleh batu itu. Maka ditanyakanlah malaikat batu itu, hai batu,
apakah kana ikohi misi gira kayani fulan itu. Oh iya, alhamdulillah di dunia ketika saya berada di jalan saya disingkirkan oleh si hamba ini, si fulan ini. Maka dengan sebab itu saya menutupi pintu neraka agar kiranya dia ini tidak bisa dimasukkan ke neraka. Itulah sebab musabab. Itulah orang yang berilmu. Walaupun dia tidak bisa seperti kita, tapi dengan sebab musababnya dia menyingkirkan batu itu, maka itulah jadi sebab musababnya dia tidak bisa dimasukkan ke neraka. Insya Allah apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Janganlah kita merasa tinggi, jangan merasa kita sudah betul-betul sudah mampu. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa pencerahan dari Ustadz ini, syair dan diisi dengan bumbu-bumbu tasawuf yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan seterusnya akan diberikan kepada kami. Alhamdulillah. Dan apa namanya, ini ilmu ini memang luar biasa ya. Tadinya kita menganggap ilmu ini ketika kita sudah berilmu ya sudah urusanmu, padahal kita tidak mengetahui. Walaupun kau berilmu, tapi ketika orang kita melihat, weh nah yang puto nah itu sombong pun kita berarti boleh sombong. Ketika kita menuntut ilmu, tiba-tiba Maria ruame pakai ini barang muku ya biasa-biasa kan, kami pesai mururuh arsa kidehi, sombonglah tiada masalah. Karena kita memang betul-betul menuntut ilmu. Karena biasa kita bisa nah sombong pun yang dona do tenisai. Biasa seperti itu. Malah kita mau sombong BH itu. Itulah kehebatan ilmu. Ada kesombongan yang kita bawa, ada juga kesombongan yang memang betul-betul tidak bisa kita lakukan. Itu kesombongan yang tadinya kita tidak bisa memandang remeh seseorang. Bolehlah sombong ketika ada seseorang mengajak kita ke jalan yang tidak baik. Oke? Mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Al-Ustadz. Insyaallah Ustadz diberi umur panjang. Amin. Selalu setia duduk bersama kita di sini untuk memberikan ilmu-ilmu beliau. Insyaallah amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul mu'afiq. Ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana arafna wa a'nana sarafna asrafna fatub alaina tauba tanzili kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sairi hillani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa juddan manna labi lisabibina bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashisu
dari mahabbatin nasain Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa